Shalom pada wanita air hidup, senang sekali kalau pada hari ini saya boleh melayani di tempat ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau adalah sukacita kami. Sukacita yang daripada Tuhan itu adalah perlindungan kami. Kami mau tenang di hadirat-Mu Tuhan. Di tengah badai sekalipun, Engkau kekuatan kami yang membuat kami penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan
Tuhan mereka yang bersusah hati, beri jalan keluar Tuhan. Lakukan mujizat-Mu Tuhan. Oh kami tenang. Mari Bapak, mari kaum wanita dikasih Tuhan, sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Amin. Shalom PD Wanita Air Hidup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya boleh melayani di tempat ini meskipun secara online. Tapi saya percaya bahwa kehadiran Tuhan itu tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Mari kita buka sama-sama dari Markus 4 ayat 35 sampai ayat 41. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa yang baik, nyatakan isi hati-Mu, biarlah firman yang adalah Tuhan sendiri, itu memberikan kehidupan bagi setiap kami, menjawab setiap pertanyaan dan persoalan kehidupan kami, memberikan kami kekuatan, membangkitkan iman kami, membuat kami melihat kedahsyatan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, mari lawat setiap kami. Lawat hamba-Mu yang hanya oleh karena kasih karunia Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Lawat juga setiap hati yang mendengarnya, supaya hati kami boleh menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh firman-Mu, sehingga firman Tuhan ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah banyak bagi kemuliaan nama-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami siap. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, kita buka sama-sama sekali lagi dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya akan bacakan bagi kita semua. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kaum wanita yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sedang mengalami, waktu saya merekam ini, kita sedang mengalami keadaan yang kembali bergejolak. Ada badai yang kembali bergejolak gitu ya. Angka COVID-19 di bangsa kita, terutama khususnya di kota Bandung, begitu meningkat tajam. Ada yang mengatakan ini gelombang kedua gitu ya. Padahal kemarin kita sudah sempat melandai gitu, kita punya kurva. Tetapi wanita yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya yang menjadi badai yang saat ini sedang kita alami itu bisa dikatakan bukan badai COVID-19, ya, tetapi badai ketidakpercayaan. Ya. Yang membahayakan itu adalah badai ketidakpercayaan. Waktu murid-murid dan Tuhan Yesus di dalam perahu dan mereka mengalami badai, memang badai itu bisa membahayakan kehidupan mereka. Tetapi yang menjadi sorotan daripada Tuhan Yesus adalah ketidakpercayaan mereka.
badai itu dialami oleh setiap kita. Setiap kita mengalami, mungkin ada yang saat ini sedang mengalami terpapar oleh COVID-19. Mungkin tidak, tetapi mengalami akibat daripada pandemi ini. Setiap kita mengalami badai yang sama. Kita mungkin ada di perahu yang berbeda, tetapi kita punya Tuhan yang sama. Jadi mungkin badai ini diizinkan, tetapi selama kita memiliki Kristus, seharusnya badai apapun yang terjadi dalam kehidupan kita bisa dapat menghadapinya dengan tenang, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari perikop ini, apa yang kita bisa pelajari. Sehingga badai daripada ketidakpercayaan gitu ya, itu tidak menghantam kita dan akhirnya membinasakan kita. Tetapi biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, kita mau tetap percaya bahwa Kristus ada di dalam perahu kita, dalam kehidupan kita. Dia menyertai kita dan dia akan menolong kita. Dan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita mau tetap percaya bahwa itu adalah yang terbaik. Bahwa dia tidak pernah merancangkan rancangan yang buruk. Segala sesuatu pasti baik, pasti mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Amin. Mari kita sama-sama belajar. Yang pertama yang saya ingin kita buka sama-sama, kita buka lagi sama-sama Markus 4 ayat 11. Kita mundur dulu di Markus 4 ayat yang ke-11. Ya. Di situ dikatakan jawabnya dari ayat 10. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jadi Tuhan Yesus memberikan sebelumnya memberikan khotbah tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, waktu dia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu datang ke dia dan menanyakan tentang perumpamaan itu. Tuhan Yesus katakan ayat 11. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Lihat ya. Kepada murid-muridnya katanya diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, orang-orang banyak yang tadi berkerumun gitu ya, mengerumuni Tuhan Yesus dengan jumlah yang sangat besar, itu hanya diberitakan tentang perumpamaan. Kita lihat juga sama-sama di ayat 33. Nah, di ayat yang ke-33, Markus 4 ayat 33 dan 34. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, nih ayat 11, tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, lihat, kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Wanita yang dikasihi Tuhan, saat itu Yesus baru saja memberitakan firman dan mengajar kepada banyak sekali orang. Ya, wanita bisa baca di ayat-ayat sebelumnya bahwa Tuhan Yesus itu baru memberitakan firman dan mengajar kepada orang yang sangat banyak jumlahnya. Ingat, waktu itu belum ada mic, belum ada sound system ya. Jadi pasti melelahkan. Akan tetapi ia selalu menyediakan diri untuk tetap melayani murid-muridnya secara khusus. Tadi kita baca ya. Kepada orang lain diberitakan secara hanya perumpamaan. Tetapi kepada murid-muridnya tidak. Tuhan Yesus saat itu mungkin baru selesai bagi firman. Gitu ya, lagi sendirian, mungkin lagi istirahat. Murid-muridnya datang nanya. Dan dia tetap untuk murid-muridnya dia menjelaskan secara detail. Nah, ini artinya apa? Wanita yang dikasih Tuhan, ini berarti bahwa bagi Tuhan Yesus murid-murid itu memiliki arti yang sangat-sangat penting. Buat Tuhan Yesus kita tuh adalah VVIP, very very important personnya Tuhan. Ya, murid yang diberikan pengertian-pengertian khusus yang tidak dimiliki mereka yang sekedar jadi pengikut atau pengagum Kristus. Hanya cuma jadi pengagum. Bagi Tuhan Yesus, jika kita murid, kita akan diberikan pengertian yang lebih dalam. Ya, kita memiliki status yang berbeda. Kita memiliki status yang khusus. Bahkan wanita yang dikasihi Tuhan, lebih daripada sekedar murid, kita adalah anak. Amin. Kita sudah memiliki Roh Kudus. Dan barang siapa yang memiliki Roh Kudus, barang siapa percaya kepada Kristus, dia diberikan Roh Kudus. Dan barang siapa yang sudah memiliki Roh Kudus, kita bisa memanggil Allah dengan kata-kata Bapa. Kita tuh anak-anak Bapa di sorga. Kita memiliki akses khusus yang dapat menemui Tuhan kapan saja dan di mana saja. Lihat, murid aja tuh tadi punya akses khusus gitu. Dia punya privilege, dia punya hak yang khusus gitu. Ada keistimewaan yang khusus gitu.
Kita adalah anak-anak Bapa di sorga. Yang pertama harus kita menyadari di tengah badai saat ini. Tetap kita harus ingat siapa kita di dalam Kristus. Kita adalah di dalam Kristus, kita adalah anak-anak Bapa di sorga. Status kita anak. Anak. Ya. Wanita yang dikasihi Tuhan, yang namanya anak. Kita ibu ya. Saya percaya bahwa setiap kita yang memiliki anak kita nggak perlu begging, nggak perlu memohon-mohon untuk minta makan. Ya, anak-anak saya tuh nggak pernah nanya, "Mi, aku hari ini dikasih makan apa enggak?" Enggak, pertanyaannya tuh beda. "Mami, siang nanti aku makan apa? Sore aku makan apa?" Mereka nggak perlu mengemis-ngemis untuk meminta yang menjadi kebutuhan mereka. Makan, minum, pakaian, sekolah. Sebagai orang tua, sebelum mereka minta pun kita sudah memikirkannya. Bahkan ada yang sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari. Begitu juga Bapa di sorga. Bapa di sorga tahu. Alkitab catat kan. Gak perlu khawatir dengan apa yang kita makan, minum, pakai. Itu semua dicari orang-orang yang gak kenal Tuhan. Tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapa di sorga tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang sakit Bapa di sorga tahu kita membutuhkan kesembuhan. Yang mengalami kelemahan Bapa di sorga tahu kita membutuhkan kekuatan. Yang sedih, yang sakit hati, yang mengalami luka. Bapa di sorga tahu bahwa kita memerlukan penghiburan. Dan Dia akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Status kita adalah anak. Kita punya akses datang kepada Bapa di sorga. 24 jam kapanpun dimanapun. Kita bisa teriak Bapa. Bahkan ketika anak saya sedang mengalami kesedihan. Ya, kadang-kala dia nggak perlu ngomong. Dia cukup nangis. Dan saya peluk dia. Saya tahu dia sedang mengalami hal yang sedih. Saya manusia terbatas. Saya nggak ngerti isi hatinya. Saya nggak ngerti apa yang dia alami. Tapi Bapa di sorga tidak terbatas. Kadang-kadang kita udah nggak ngerti lagi harus doa bagaimana. Ya, kadang-kadang kita cuma bisa nangis. Tapi Bapa di sorga tahu. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Dia mengerti bahkan tahu keluhan-keluhan yang tidak terucap oleh bibir kita. Dia tahu bahkan lebih dari apa yang kita kadang-kadang nggak tahu gitu. Aduh, nggak tahu lagi saking begitu banyaknya persoalan. Kita nggak tahu lagi gimana berdoa atau apa yang harus kita doakan, apa yang kita butuhkan. Tapi Bapa di sorga tahu. Ingat, di tengah badai saat ini sadari siapa kita. Kita anak. Kita anak. Ya, anak itu punya akses ke orang tuanya. Kita punya akses kepada Bapa di sorga kapan saja. Anak juga memiliki keistimewaan bahwa kita adalah ahli waris. Alkitab catat bahwa kita adalah ahli waris. Status kita tuh kita anak. Anak kita adalah ahli waris. Apa yang jadi kepunyaan Bapa itu kepunyaan kita. Jangan sampai kita jadi kayak anak sulung di kisah tentang anak bungsu, tentang anak yang hilang. Jangan sampai kita jadi anak yang sulung. Kita ada di hadirat Tuhan, kita melayani Tuhan. Tapi kita tidak menyadari bahwa kita memiliki ahli waris. Kita adalah memiliki hak waris. Dan itu gak bisa diambil oleh siapapun. Ya, di kehidupan dunia aja gitu ya. Ahli waris tuh gak bisa seenaknya bisa dihilangkan begitu saja. Ya, ayah saya meninggalkan beberapa aset buat kita anak-anaknya. Dan itu tidak bisa dijual kalau salah satu saja kami dari anak-anaknya tidak setuju untuk tanda tangan. Artinya di kehidupan dunia aja jaminan terhadap ahli waris itu begitu kuat. Gak bisa sembarangan orang bisa ambil. Apalagi kita ahli waris kerajaan Allah. Apa yang menjadi milik Bapa itu adalah milik kita. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan di tengah badai sekalipun. Meskipun kita saat ini mungkin lagi ngalamin keadaan yang kayak tembok Yeriko gitu. Ini begitu berat, ini begitu tebal, ini nggak bisa. Tembok Yeriko itu nggak bisa dihancurkan dengan kekuatan manusia. Ya, apalagi waktu itu belum ada bom atom, belum ada bom gitu, belum gitu ya. Jadi impossible buat saat itu, buat bangsa Israel tuh
meruntuhkan tembok Yeriko. Mungkin saat ini keadaan kita seperti itu. Ini tembok yang begitu nggak bisa secara manusia, nggak bisa. Tapi Tuhan suruh kita diam. Diam dan tenang. Tenanglah. Ini aku, kata Tuhan. Ya. Kenapa bangsa Israel disuruh diam waktu mereka memutari tembok Yeriko itu? Bangsa Israel yang tukang ngeluh, tukang bersungut-sungut, ya. Bangsa Israel tuh emosional sekali. Tapi mereka diajar ketika menghadapi tembok yang begitu kokoh yang tidak mungkin dihancurkan dengan kekuatan manusia. Mereka disuruh diam. Mari kita saat ini, mungkin kita sedang ngalamin badai. Tapi mari kita belajar menenangkan diri kita. Kita belajar diam, kita belajar untuk gak ngeluh. Kita belajar untuk gak bersungut-sungut. Tapi kita diam, kita menantikan Tuhan. Dan pada saatnya kita menaikkan pujian. Saya percaya saat itu Tuhan bekerja. Dan tembok-tembok yang saat ini sedang kita hadapi itu akan diruntuhkan. Amin. Ya, sadari siapa kita di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Ingat kita adalah anak. Kita adalah ahli waris. Kita sudah diberikan kuasa. Ya, segala kuasa yang Kristus punya itu diberikan kepada kita. Kita punya kuasa, ada Roh Kudus di dalam kita yang lebih besar kuasanya daripada kuasa apapun di dunia saat ini. Bahkan Tuhan Yesus katakan bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang lebih besar dari yang Kristus dulu lakukan. Itu ada firman-Nya. Ya, sadari siapa kita. Kita adalah gerejanya yang mana alam maut gak bisa menguasai kita. Ya. Roma 8 ayat 32 kita buka sama-sama. Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32 mengatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Kita anaknya. Nyawa saja Tuhan berikan. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu yang kita perlu. Buat Tuhan kita penting. Buat Tuhan kita segala-galanya. Buat Tuhan kita adalah anak. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Tuhan penting buat hidup kita? Jika iya, jika Tuhan itu penting, maka kita pasti akan menemui Dia. Kita pasti akan menyediakan waktu untuk Dia senantiasa. Kita nggak nyisain waktu. Kita nggak berdoa, bersekutu ketika kita punya waktu. Tidak, beda ya. Punya waktu dengan memang menyediakan waktu. Kalau kita anggap seseorang itu penting, saya punya orang-orang penting di dalam kehidupan saya yang kalau dia ngomong, dia minta saya, Li, saya biasa dipanggil Uli gitu, Li, gue perlu. Apapun yang terjadi, saya akan menyediakan waktu untuk dia. Ada anak-anak PA yang kapanpun mereka butuh, saya akan menyediakan waktu dan menyediakan diri saya untuk hadir dalam hidup mereka. Pertanyaannya, Tuhan itu penting gak buat kita? Kalau Tuhan itu penting, maka kita gak akan nemuin Dia saat kita cuma punya waktu atau kita cuma perlu. Kita doa ketika kita butuh. Ya, enggak. Tapi kita menyediakan waktu. Bukan masalah bisa atau gak bisa. Tapi mau atau gak mau. Punya waktu atau tidak. Saat ini sedihnya banyak orang yang yaitu ya tidak menganggap Tuhan penting. Mari saat ini ingat buat Tuhan kita siapa? Kita adalah anak, kita adalah orang yang penting bagi Tuhan. Mari kita juga menganggap bahwa Tuhan itu segala-galanya buat kita. Sediakan waktu. Ya, jadikan Tuhan prioritas dalam hidup kita. Apapun yang terjadi Tuhan, firman-Mu itu yang kupegang. Dunia boleh berkata apa saja, tapi firman-Mu yang kupegang teguh. Amin. Ya. Yang kedua, kembali ke Markus tadi. Markus 4 tadi. Kita buka sama-sama ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Lihat. Tuhan Yesus tadi saya sudah katakan bahwa Tuhan Yesus itu capek gitu ya. Dia sudah habis mengajar seharian dan mengajar saat itu saya juga nggak bisa bayangin gitu ya, dengan jumlah yang sangat banyak, gitu. Pasti capek sekali. Melayani begitu banyak orang pasti lelah. Dan Tuhan Yesus katakan dia sedang tidur. Yang kita bisa lakukan
di tengah badai ini supaya badai ketidakpercayaan itu nggak menghantam dan menghancurkan kita. Yang pertama, kita menyadari diri kita, siapa kita di dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus menjaga kesehatan kita. Kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesehatan roh kita. 3. Kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan 3-tiganya harus sehat. Kita lihat Tuhan Yesus waktu itu manusia 100%. Pasti secara fisik Tuhan Yesus lelah. Ya, di bacaan hari ini kita dapat ketahui bahwa Yesus menyempatkan diri untuk tidur. Kadangkala istirahat adalah hal yang paling rohani yang bisa dan perlu kita lakukan. Saya ngalamin ya ketika kita capek ngurus rumah tangga, kerja, belum lagi usaha, pekerjaan, itu menguras sekali tenaga. Dan tanpa kita sadar ketika kita lelah, ketika kita burn out, itu akan ganggu emosi kita. Kita akan jadi cepat marah, ya. Kita akan jadi cepat marah, kita akan jadi mudah tersulut emosi, kita bisa depresi. Dan kadangkala hal yang paling rohani yang bisa kita lakukan adalah tidur, istirahat, jaga kesehatan fisik kita. Pastikan bahwa kita dalam keadaan yang cukup istirahat. Ya, jangan ketika waktu istirahat kita malah main HP gitu ya, chatting atau apa gitu. Tapi mari kita mengatur waktu kita sedemikian supaya kita tidak menjadi burnout. Lihat Tuhan Yesus menyempatkan diri di tengah-tengah pelayanan. Tuhan Yesus tuh naik ke atas perahu mau nyebrang ke seberang itu bukan buat liburan, no. Tapi buat mau menjangkau lagi. Ada orang di sana yang Tuhan mau jangkau. Tapi di tengah-tengah padatnya pelayanan dia menyempatkan diri untuk istirahat. Ya, mari kita jaga fisik kita, istirahat. Ya, itu akan memulihkan. Elia juga pernah kelelahan secara fisik. Ya, waktu dia kelelahan secara fisik, akhirnya dia depresi. Ketika kita capek secara tubuh, kita tuh bisa itu mempengaruhi jiwa kita dan akhirnya bisa mempengaruhi spirit kita, roh kita. Ya, Tuhan membiarkan Elia tidur. Ingat, lihat, waktu Elia mengalami depresi, kelelahan secara fisik, akhirnya dia mengalami kelelahan secara mental juga roh. Apa yang Tuhan lakukan? Enggak, Bapak kita tuh baik banget. Ya, Bapak kita nggak datang dengan sapu lidi gitu untuk rotan gitu, untuk menghajar kita, kamu kurang rohani. Enggak. Yang Tuhan lakukan, dia membiarkan Elia tidur, lalu memberikan Elia makan. Ketika sudah pulih fisiknya, baru Elia siap dipulihkan hatinya dan rohnya. Baru Tuhan berbicara. Dan akhirnya Elia melanjutkan pelayanannya. Mari di musim saat ini kita jaga banget kesehatan fisik kita. Ya, pertama jaga kesehatan fisik. Istirahat. Saya dorong untuk benar-benar prokes ya. Protokol kesehatannya benar-benar saat ini juga harus lebih kita naikin gitu. Kita upgrade, kita punya prokes gitu ya. Belajar, mari sediakan waktu juga untuk berolahraga. Ya, olahraga, istirahat dan makan dengan gizi yang sehat. Pokoknya fisik ini harus jangan sampai kita lalaikan. Kita juga harus menjaga kesehatan mental. Kesehatan mental itu apa? Jangan bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Banyak saat ini yang sedang mengalami, dan saya pernah ngalamin gitu down. Cuman gara-gara ngelihat saya lagi ngalamin masalah. Saya ngalamin badai, persoalan karena pandemi. Tapi saya lihat di Instagram, di story-story orang happy sekali. Seperti gak ada masalah. Dan akhirnya saya ngerasa saya mengasihani diri. Mental saya down. Saya ngerasa Tuhan kok percuma, sama seperti yang di Mazmur 73 katakan gitu ya, bahwa Asaf gitu ngelihat percuma saya mempertahankan kelakuan saya bersih. Sumber ketidakbahagiaan yang utama adalah ketika kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Jadi mari kurangi mungkin akses sosial media atau unfollow atau mute orang-orang yang ngeganggu mental kita. Yang bikin kita jadi ngerasa, daripada kita jadi iri, daripada kita jadi mengasihani diri, jadi akhirnya bersungut-sungut dan akhirnya jadi merasa Tuhan gak adil. Padahal enggak, kita belum tahu. Kita nggak tahu kehidupan mereka. Mereka pun pasti mengalami badai. Nggak mungkin lah gitu ya. Lagi berantem sama suaminya di-upload gitu kan. Enggak gitu. Atau lagi sedih atau apa di-upload. Pasti yang kita upload itu kan yang baik gitu. Tapi akhirnya kita jadi membandingkan diri. Lebih baik mari jaga kesehatan mental kita. Ya, bijaksana memilih konsumsi informasi.
Kalau memang udah terlalu overwhelmed, terlalu berita-berita ini terlalu bikin kita jadi kumat gitu ya. Saya tuh kadang kalau udah terlalu banyak baca berita tuh kadang-kadang GERD saya jadi kumat dan akhirnya saya harus kurangin gitu ya. Batasi informasi-informasi yang memang hati-hati dengan yang kita konsumsi, bukan cuma makanan secara fisik, tapi apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita lihat. Ya, di tengah pandemi ini juga mari kita jaga kesehatan roh kita tadi. Yang pertama, kalau kita anggap Tuhan itu penting, maka kita juga akan menyediakan waktu untuk disiplin, ya, disiplin. Rutin nyembah Tuhan, bicara sama Tuhan, renungkan firman Tuhan, nyanyi pujian, ya. Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, mata kita tuh teralihkan. Yang tadi kita dengar COVID, krisis ekonomi, pengangguran, tagihan dan segala macam. Tapi waktu kita nyembah Tuhan, waktu kita datang dengan disiplin kehadirat Tuhan, kita dengar firman, kita nyanyi, kita nyembah Tuhan. Fokus kita tuh dialihkan. Tidak lagi melihat gunung masalah, tetapi kita melihat Allah yang bisa memindahkan gunung. Amin. Ya, itu yang kita perlu. Roh kita, mental kita, tubuh kita itu akan yang sehat. Roh yang sehat, mental yang sehat, jiwa yang sehat, tubuh yang sehat itu akan menghasilkan keputusan yang benar, keputusan yang tepat, yang penuh dengan hikmat Tuhan. Dan itu akan menolong kita, membuat kita melakukan satu keputusan yang baik, dan akhirnya itu membuat kehidupan kita pun menjadi baik. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita lihat ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Menyedihkan sekali. Murid-murid yang sebenarnya udah Tuhan anggap VVIP gitu ya. Orang yang penting, mereka lupa siapa mereka. Mereka bilang, "Guru, Tuhan, engkau nggak peduli kalau aku binasa." Kadang-kadang kita juga gitu kan, tanpa kita tergoda untuk bilang, Tuhan nggak sayang sama saya, Tuhan nggak peduli nih keadaan saya kayak begini, Tuhan nggak peduli saya binasa. Kita lupa bahwa kita adalah anak yang dikasihi Tuhan, yang bahkan nyawanya saja dia berikan buat kita. Murid-murid melakukan hal yang tepat. Benar, ketika kita mengalami badai, ketika kita mengalami persoalan begitu luar biasa yang hampir menenggelamkan kita, yang harus kita lakukan memang datang sama Tuhan. Itu udah tepat. Tetapi kalimat yang mereka ucapkan waktu mereka datang sama Tuhan itu kekeliruan yang besar. Waktu anak yang saya layani mengalami COVID-19, dia bilang, "Saya takut, Kak." Takut. Saya bilang nggak apa-apa. Itu wajar kalau kita mengalami ketakutan. Bilang sama Bapa di sorga, "Papa, saya takut." Saya juga gitu. Kadang saya mengalami masalah, saya bilang sama Bapa di sorga, "Bapa, saya takut." Gak apa-apa. Datang sama Tuhan bilang, "Saya takut." Yang jadi persoalan, murid-murid tuh menyangka bahwa Tuhan Yesus tuh, bahwa Bapa di sorga tuh jahat, pengen binasain mereka. Enggak, salah. Itu yang salah, itu yang melukai hati Tuhan, itu yang membuat Tuhan gusar. Hah? Tidak. Bapa di sorga tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk bagi kita. Bahkan Alkitab catat rancangan yang terbaik, masa depan yang penuh harapan itu yang dia rancangkan atas kita. Jadi jangan datang sama Tuhan bilang, "Tuhan gak peduli ya, Tuhan emang sengaja bikin saya binasa, Tuhan sengaja kasih saya sakit penyakit ini supaya saya binasa, Tuhan sengaja izinkan ini terjadi supaya hidup saya berantakan." Enggak, Tuhan gak pernah rancangkan itu, ingat selalu. Tapi mari kita datang sama Tuhan, kita bilang, "Tuhan, saya ngalamin ini. Tuhan, keluarga saya begini. Tuhan, anak saya begini. Saya takut, saya khawatir, saya sedih Tuhan. Saya luka Tuhan. Saya gak tahu harus gimana. Tolong saya." Datang seperti itu sama Tuhan. Sangat menyakitkan jika ada anak yang kita sayang, yang udah kita lakukan segala sesuatu, kita udah beri yang terbaik, tapi masih menuduh kita hal-hal yang jahat. Ketakutan mereka akan badai itu gak menggusarkan Tuhan. Kalau kita datang sama Tuhan, kita bilang, "Tuhan, saya takut. Tuhan, saya tolong, saya khawatir Tuhan. Tuhan, saya sedih." Itu nggak akan menggusarkan Tuhan. Tetapi keraguan akan kasih dan pribadi Tuhan, itu yang jahat. Itu yang membuat Tuhan akhirnya marah dan menegur para murid. Kadangkala saat kita menghadapi badai, wajar untuk kita mengalami ketakutan. Saat kita dilukai, ya, saat ada orang melukai kita, wajar kita merasa sakit hati dan kecewa. Tetapi mari kita datang sama Tuhan. It is okay to be not okay. Ya, benar. Tetapi yang gak okay itu kalau kita terus-terusan not okay. Kita terus-terusan not okay.
Tapi mari supaya kita jadi oke, kita datang sama Tuhan. Kuasai diri kita, jadi tenang, kuasai diri supaya kita bisa berdoa. Berseru sama Tuhan. Jujur, ungkapkan ketakutan kita, kesedihan kita, kekecewaan kita. Jangan datang dengan bersungut-sungut, jangan datang dengan menyalahkan Tuhan. Seolah-olah badai ini sengaja Tuhan datangkan. Enggak. Datang sama Tuhan. Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia gembala yang baik. Dia juru selamat kita. Wanita yang dikasihi Tuhan. Ingat, dia Bapa yang gak pernah menikmati penderitaan kita. Badai ini bukan persoalan. Selama Kristus ada bersama dengan kita. Amin. Di ayat yang di bawah. 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu. Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Tuhan kita adalah Allah yang sanggup menghentikan badai. Datang sama Tuhan. Saya nggak tahu apa yang saat ini kaum wanita sedang alami. Mungkin badai sakit penyakit. Mungkin badai ekonomi. Mungkin badai keluarga. Datang sama Tuhan. Saya bisa saksikan. 2000 beberapa tahun. Dari 2000 berapa saya lupa ya. Pokoknya berapa tahun belakangan ini benar-benar saya mengalami badai itu dari mana saja. Badai keluarga. Mengalami konflik yang luar biasa dengan suami saya. Bahkan waktu itu kami hampir saja nggak bisa bertahan gitu karena konfliknya begitu besar. Kami mengalami juga badai ekonomi. Sampai-sampai anak saya juga terancam untuk nggak kuliah tahun ini. Tetapi di masa itu saya melihat Tuhan dekat. Saya nggak bisa cerita detail, tetapi saya bisa pastikan bahwa Tuhan yang kita sembah itu benar-benar Tuhan yang bisa meredakan badai. Tuhan yang sanggup melakukan mujizat, Tuhan yang sanggup memberikan pemulihan. Ya, kami dipulihkan, keluarga kami dipulihkan, bahkan jadi lebih erat dari sebelumnya. Kami lebih berapi-api dan lebih lagi mengasihi Tuhan dari sebelumnya. Kami lebih takut sama Tuhan lebih daripada sebelumnya. Anak-anak kami mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa karena mereka melihat di tengah badai itu betapa Tuhan luar biasa. Tuhan sanggup. Saya nggak tahu apa yang saat ini Bapak kaum wanita sedang alami. Tetapi percayalah bahwa Tuhan menyertai. Dia bersama dengan kita. Dia nggak pernah tinggalin kita sendiri. Di tengah badai ini, di tengah wabah ini, jangan sampai badai ketidakpercayaan itu menghantam dan menenggelamkan kita. Pertama yang harus kita ingat, ingat siapa kita di dalam Tuhan. Kita anak, kita ahli waris. Ada jaminan di dalam Kristus. Kita very very important personnya Tuhan. Datang sama dia kapan saja, di mana saja. Kita punya akses kepada Bapa di sorga, amin. Kita punya kuasa. Kedua, ingat untuk jaga kesehatan kita. Jaga kesehatan fisik supaya kita jangan kecapean atau terlalu lelah sehingga akhirnya kita jadi secara mental jadi berantakan dan melukai orang-orang. Ketika kita secara capek secara fisik, kita bisa jadi marah-marah dan melukai, kata-kata kita bisa melukai banyak orang dan akhirnya menimbulkan konflik, menimbulkan badai yang lebih besar. Bukan meredakan badai, malah bikin badai makin besar. Jaga kesehatan fisik, jaga kesehatan mental kita. Jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Ya, Tuhan punya jalannya sendiri bagi kita. Tuhan punya rancangannya sendiri bagi setiap kita. Dan jaga kesehatan roh kita dengan selalu memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Bangun tidur yang pertama harus kita kejar adalah Tuhan. 24 jam kejar Tuhan. Dan yang ketiga, miliki iman. Have faith. Miliki iman. Jangan berprasangka buruk kepada Tuhan. Dia gak pernah rancangkan hal-hal yang buruk buat kita. Ingat, Tuhan ada bersama dengan kita. Percaya sama firman-Nya. Katakan firman Tuhan. Sama seperti tulang-tulang kering. Itu bisa Tuhan hidupkan kembali. Waktu Tuhan suruh bernubuatlah kepada tulang-tulang kering itu. Bernubuatlah. Bernubuatlah kepada keadaan kita. Usaha kita, suami kita, anak kita, pekerjaan kita. Bernubuatlah. Katakan firman Tuhan. Janji firman Tuhan. Perkatakan. Kita akan memakan buah dari perkataan kita. Itu yang Alkitab catat. Karena itu tuh perkataan firman Tuhan. Aku percaya Engkau sanggup Tuhan. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kalau saat ini mungkin setiap kami sedang mengalami badai Tuhan Yesus. Tapi kami tidak mau badai ketidakpercayaan ini jadi menenggelamkan kami. Covid boleh ada Tuhan, krisis ekonomi boleh ada. Apapun boleh terjadi dalam hidup kami. Tetapi kami mau tetap berpegang teguh kepada pengharapan kami. Sebab Engkau yang menjanjikannya setia. Tolong kami Tuhan, untuk kami terus ingat siapa kami di dalam Engkau. Bahwa kami adalah anak yang dikasihi Engkau Tuhan. Bahwa kami adalah ahli waris, kami memiliki kuasa. Ada Roh Kudus di dalam kami. Kami sanggup melakukan segala sesuatu di dalam Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Tolong kami juga beri hikmat kepada kami untuk menjaga kesehatan fisik kami, kesehatan mental kami, kesehatan roh kami. Supaya kami bukannya menambah masalah atau menjadikan badai makin besar. Tetapi kami dengan hikmat yang daripada Tuhan, kami boleh Tuhan menjadi orang-orang yang meredakan badai. Dan tolong kami, untuk kami boleh terus memiliki iman di dalam Engkau. Percaya kepada Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang gak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.